Kita pernah ketemu sama beberapa kontennya Denko ya, dan dia bilang bahwa anti-vision gitu. Kadang yang bikin kita berkembang itu yaitu ketika kita berani mendalami atau create passion dari apa yang selama ini kita tahu itu bagus tapi kita benci, kita nggak nyaman. Dan selama ini kita menjalani hidup yang memang kita harapkan tapi kita setengah-setengah gitu. Dari mana kata-kata anti-vision itu, dan bagi orang-orang yang nol banget dan nggak pernah dengar kata itu, coba Ko Agus jelaskan dengan bahasa paling mudah. Kalau pas aku lihat konten itu, aku berasa dia tuh mungkin ngambil dari Stoik. Jadi Stoik itu punya suatu praktek di mana lu coba visualisasi hal yang negatif yang bakal terjadi sama diri lu. Untuk lu bisa kalibrasi. Nah, menurut aku anti-vision itu adalah itu. Lu harus bisa visualisasi hal negatif yang akan terjadi sama lu. Kalau misalnya hidup lu di sana-sana aja. Contoh paling gampang lah ya. Pada umumnya orang-orang suka baperan sama keluarga kan. Orang tua gue kecewa sama gue. Atau nggak yang udah punya anak gue kecewa sama gue. Nggak mau dong terjadi seperti itu dong. Masa anaknya miskin, contoh doang. Yeah. Anaknya nggak punya kehidupan yang layak, ya kan? Nah, kenapa itu tuh penting divisualisasikan? Menurut aku adalah untuk kalian kebayang bahwa ini gue ada dorongan loh. Yang gue pikir gue ingin, itu sebenarnya bukan ingin, tapi kebutuhan. Pas kita lagi ngomong kebutuhan primer gitu, pasti kan kita nggak mikir kan, emang kita butuh aja. Jadi orang tuh udah nggak bisa overthinking, gue butuh gitu. Tapi kalau misalnya orang tuh mikirnya adalah gue ingin dapat 10 juta per bulan, cuma ingin doang, nggak kepikiran dia. Kayak ya ingin doang lah. Iya. Emang kalau misalnya nggak terjadi kenapa? Karena nggak pernah divisualisasi, nggak pernah di breakdownin anti-visionnya apa. Pas bisa di breakdownin, bikin kalian tadi lingkaran pertama ini, bisa jadi lingkaran keduanya, bisa jadi lingkaran ketiganya. Buat nyampe goalnya kalian. Jadi kita harus memikirkan the worst scenario dari hidup kita gitu. Dalam konteks apapun, keluarga, teman, Benar. kesehatan. Itu bikin kalian gerak. Nah, begitu gerak, muncul yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Pasti. Ya kan? Karena arahnya benar gak sih? Arahnya salah nih. Ya kan? Kiri kanan ya gitu kan. Nah, setelah uncertainty itu sebenarnya kan tuh harus tahu perasaan itu tuh perasaan yang kasih tahu bahwa kalian tuh lagi gerak. Pada umumnya orang berasa uncertainty balik lagi. Padahal uncertainty itu dibutuhkan untuk kalian tuh bisa akhirnya dapat progres. Tanpa ada uncertainty nggak bakal ada progres. Nah itu orang nggak bisa dapat tuh. Kalau orang nggak paham uncertainty itu apa, konteksnya kita tahu bahwa hidup ini itu penuh ketidakpastian kan. Mereka tahu bahwa apapun kita lakukan ke depan, mungkin tidak ada support kita, mungkin tidak ada yang modalin kita, mungkin tidak ada yang bakal menemani kita gitu. Tapi karena kita tahu apa yang kita kerjakan, dengan identitas yang kita bawa tadi, harusnya itu akan membawa kita ke tempat yang kita ingin kejar ya. You got it.